Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita memasuki khotimah atau penutup. Di dalam khotimah ini ada beberapa pembahasan yang disebutkan oleh musannif, di antaranya adalah as-sariqat atau yang sekarang dikenal dengan plagiat atau plagiarisme, ya. Mencuri karya orang lain. Itu yang disebut dengan as-sariqat. Sariqat ini ada beberapa bentuk atau macam. Khatimatun, penutup. Sariqatul kalami anwa'un. Adapun mencuri perkataan orang lain, anwa'un ialah beberapa macam. Sariqatul kalam yaitu plagiat, mencuri karya orang lain. Minha ialah sebagian dari anwa ayyakhudhan nasiruh. Adapun mengambil an-nasiruh, siapa nasir? Nasir ini penulis prosa atau dikenal dengan prosais. Ayyakhudha, adapun mengambil an-nasiru, siapa prosais, awisyairu atau penyair, maknan terhadap makna, terhadap ide, terhadap gagasan, ini yang dimaksud dengan makna. Liwairihi, milik lainnya, nasir awisyair, biduni taghirin, tanpa merubah, linazmihi, terhadap susunannya makna. Jadi di antara bentuk dari as-sariqat atau plagiat itu yaitu seseorang mengambil tulisan atau karya orang lain secara total, secara penuh, tanpa mengubah ide dan gagasannya, dan juga tanpa mengubah lafadznya, tanpa merubah lafadznya. Artinya dia mengambil secara total, baik makna maupun lafadz, tanpa ada yang dirubah. Nah, ini nanti dikenal dengan plagiat total. Jadi mencuri karya orang lain secara penuh, secara total. Ini diantara bentuk dari as-sariqat atau plagiat. Kama akhoda, sebagaimana mengambil Abdullah, siapa Abdullah ibnu Zabir baitai Mu'an, terhadap dua bait Mu'an. Wadda'ahuma, dan mengklaim siapa Abdullah ibnu Zabir huma, terhadap keduanya baitai Mu'an, linafsihi, terhadap dirinya Abdullah bin Zubair. Wahuma, dan adapun keduanya baitai Mu'an, yaitu idza anta lam tunsif akhaka wajadtahu ala tarafil hijrani in kana yaqilu wa yarkabu haddas sayfi min antadhimahu idza lam yakun an syafratis sayfi mazhalu. Idza anta, ketika kamu, lam tunsif, tidak adil kamu atau tidak jujur kamu, akhaka, terhadap saudaramu, wajadtahu, maka menemukan kamu terhadap akhaka, ala tarafil hijrani, atas tepi meninggalkan atau menjauhi,
ingkana apabila ada siapa akhoka yakilu ialah berpikir atau berakal atau mengerti siapa akhoka. Wayarkabu dan menunggangi siapa akhoka haddas saifi terhadap tajamnya pedang min antadimahu sebab antadimahu menzalimi kamu terhadap akhoka idza lam yakun an syafratis saifi mazhalu idza lam yakun ketika atau ketika tidak ada ya, ketika tidak ada an syafratis saifi dari tajamnya pedang mazhalu apa menjauh atau menyingkir. Nah, dua bait ini aslinya milik Mu'an. Cuman kemudian dicuri oleh Abdullah ibnu Zabir dan diklaim sebagai miliknya. Nah, ini kan secara makna dan secara lafadz Abdullah ibnu Zabir ini tidak merubah terhadap dua bait ini. Dia mengambil secara total dua bait ini, baik makna maupun lafadz. Nah, ini disebut dengan plagiat total. Dan ini merupakan bentuk plagiat yang sangat terlarang sekali. Wa mislu hada dan adapun seperti ini yaitu ayyak khuda makna li ghairihi biduni taghyirin li nazmihi wa mislu hada dan adapun seperti ini yusamma ialah dinamakan apa hada naskhon terhadap naskhon. Nasakh ini artinya mengcopy paste ya, mengambil secara keseluruhan. Wantihalan dan disebut dengan intihal. Intihal itu artinya menjiplak, mengambil karya orang lain secara total. Wa min qabilihi dan ialah sebagian dari golongan hada di antara bentuk dari plagiat total ini antubaddalal alfadhu adapun diganti al-alfadhu apa lafat bima dengan sesuatu yuradifuha yang bersinonim apa ma ha terhadap alfat. Di antara bentuk plagiat total ini yaitu mengambil karya orang lain, mencuri karya orang lain tanpa mengubah makna, namun lafadznya dirubah. Namun lafadz yang dirubah, namun lafadznya ini hanya dirubah dengan cara mengganti lafadz yang sinonim, yang sama. Nah, ini bentuk ya, di antara bentuk dari plagiat total. Dan ini juga sangat dilarang sekali. Kayyukola seperti dikatakan fi qaulil hati'atih di dalam perkataan hati'ah. Da'il makarima la tarhal li bughiyatiha waq'ud fa innaka antat ta'imul kasi. Da'il makarima meninggalkanlah kamu al makarimah terhadap kemuliaan-kemuliaan. La tarhal jangan pergi kamu li bughiyatiha untuk mencari al makarim, untuk mencari kemuliaan-kemuliaan itu. Waq'ud dan duduklah kamu fa innakah maka sesungguhnya kamu antah kamu at-ta'imul kasi ialah orang yang makan al-kasi yang memakai pakaian. Kemudian bait ini dicuri ya, diambil dengan cara lafadznya diganti dengan lafadz yang bersinonim. Apa bentuknya? Yaitu Zaril ma'asiro la tadhab limat labiha wajlis fa innaka antal akilul labis. Zaril ma'asiro meninggalkanlah kamu al ma'asiro terhadap kemuliaan-kemuliaan. La tadhab jangan pergi kamu limat labiha untuk mencari al ma'asir. Wajlis dan duduklah kamu fa innaka maka sesungguhnya kamu antah kamu al akilul labis ialah orang yang makan al-labis dan memakai pakaian. Nah, lafadz da di sini diganti dengan zar dan maknanya sama. Al-makarim diganti dengan ma'asir, maknanya sama.
La tarhal diganti dengan la tadhab. Makna keduanya sama. Libuyatiha diganti limat labiha. Dan maknanya sama, sinonim. Waq'ud diganti dengan wajlis. Maknanya sama juga, sinonim. Fa innaka antal akilul labis, al akilul labis atau imul kasih, ini adalah lafadz yang bersinonim, maknanya sama. Nah, mencuri dengan bentuk seperti ini, dengan hanya mengganti lafadznya dengan lafadz yang sinonim, ini termasuk bagian dari plagiat total. Wa qaribun, dan ialah dekat, minhu, dari ini ya, dari tabdilul alfat bima yuradifuha, ini kembalinya ke sana ya, marji'ud dhamirnya. Wa qaribun, dan ialah dekat, minhu, dari tabdilul alfat bima yuradifuha, antubaddalal alfadhu, adapun diganti al alfadhu apa lafat, bima dengan sesuatu, yudadduha yang berlawanan apa maha terhadap alfat, fil makna di dalam makna, ma'ari ayatin nazmi beserta menjaga susunan, wat tartibi dan urutan. Di antara bentuk dari plagiat total itu yaitu mencuri karya orang lain, mengambil karya orang lain dengan cara merubah lafadznya dengan sesuatu yang tadot, yang berlawanan, yang bertentangan. Ini biar lebih lebih ini ya, biar lebih jelas ke contoh saja. Kama laukila, sebagaimana laukila andai dikatakan fi qauli Hasan di dalam perkataan Hasan, bidul wujuhi karimatun ahsabuhum syummul unufi minat tirazil awwali. Bidul wujuhi adapun putihnya wajah, karimatun ahsabuhum mulia, ahsabuhum apa leluhur mereka, syummul unufi mancung hidung-hidung mereka, minat tirazil awwali ialah bagian dari kemuliaan pertama. Kemudian bait ini lafadznya diganti dengan lafadz yang bertentangan dengan lafadz-lafadz bait ini. Diganti dengan apa misalnya? Sudul wujuhi laimatun ahsabuhum futsul unufi minat tirazil akhiri. Sudul wujuhi adapun hitamnya wajah, laimatun ahsabuhum yang jelek, yang buruk, yang hina, ahsabuhum apa leluhur-leluhur mereka, leluhur mereka, futsul unufi yang pesek hidung-hidungnya, minat tirazil akhiri ialah bagian dari kemuliaan yang terakhir. Di sini bid diganti dengan sud, dan antara bid dan sud ini bertentangan secara makna. Kemudian karimatun diganti dengan laimatun, antara karimatun dan laimatun secara makna bertentangan. Kemudian syumul unuf, futsul unuf. Ini diganti dengan futsul unuf, syumul unuf ini. Dan syumul unuf dan futsul unuf secara makna bertentangan satu sama lain. Minat tirozil awali, minat tirozil akhir. Al awal dan al akhir. Ya. Secara makna keduanya ini bertentangan. Dan ini termasuk bagian dari bentuk plagiat total. Ya. Wa minha, dan ialah sebagian dari anwa ayyak hudal makna, adapun mengambil siapa an-nasir awi syair al makna terhadap al makna. Makna ini artinya ide atau gagasan ya. Wa yughayyiru, dan merubah siapa an-nasir awi syair al lafzah pada lafaz. Wa yakunal kalamu, dan ada al kalamu apa perkataan, asani yang kedua, dunal awwali di bawah perkataan yang pertama, au musawiyan atau setara lahu terhadap al awwal. Di antara bentuk dari plagiat itu yaitu mengambil karya orang lain dari segi gagasannya, maknanya diambil ya, gagasannya diambil, dan juga
lafadznya hanya merubah lafadz ya. Dan lafadznya juga diambil tapi dirubah. Maksudnya demikian ya. Kalau yang pertama itu kan makna dengan lafadz sama-sama diambil tanpa ada yang dirubah, mengambil secara total. Nah, bentuk yang kedua dari plagiat ini yaitu mengambil makna sekaligus lafadz. Namun lafadznya ini hanya dirubah sedikit saja. Misalnya yang terakhir diletakkan di awal atau yang di awal diletakkan di akhir. Nah, ini merupakan bentuk dari plagiat juga. Dan kualitas dari hasil perubahannya itu ya imma ada kalanya di bawah di bawah karya aslinya atau setara dengan karya aslinya meskipun dirubah ya. Nah, ini termasuk bagian dari plagiat. Nah, plagiat yang seperti ini biasanya disebut dengan plagiat parafrasa. Contohnya, kama qala seperti berkata Abu Thayyib, siapa Abu Thayyib fi qauli Abi Tammam di dalam perkataan Abi Tammam. Hayhata, sangat jauh sekali. La ya'ti zamanu bimislihi. Tidak datang az-zamanu apa zaman bimislihi dengan seperti atau dengan seumpama. Ini nama seseorang, kembali kepada nama seseorang. Seseorang itu yang dimaksud ya di sini adalah Muhammad bin Hamid. La ya'ti, tidak datang az-zamanu apa zaman bimislihi dengan seseorang yang seperti Muhammad bin Hamid. Inna zamana, sesungguhnya apa zaman bimislihi dengan seumpama dengan seseorang yang seperti Muhammad bin Hamid la bakhilun, sungguh ialah bakhil ya, kikir. Bakhil ini sangat pelit. A'da zamana sakhauhu fasakha bihi walaqad yakunu bihi zamanu bakhila. A'da zamana, mengalir az-zamanah pada zaman, sakhauhu apa kedermawannya al-mamduh orang yang dipuji. Fasakho ini perkataan ya, perkataan yang bait pertama ini hayhata la ya'ti zamanu bimislihi inna zamana bimislihi la bakhilun. Ini perkataan Abi Tammam. Kemudian Abu Thayyib ya, Abu Thayyib mengambil perkataan atau syair bait dari Abi Tammam ini, maknanya diambil ya, dan lafadznya juga diambil, hanya ada perubahan, hanya saja lafadznya dirubah. Ini perkataan dari Abu Thayyib a'da zamana ini. A'da zamana, mengalir az-zamanah pada zaman, sakhauhu apa kedermawanannya al-mamduh orang yang dipuji. Fasakho, maka dermawan siapa zaman bihi dengan al-mamduh. Walaqad yakunu, dan sungguh dan sungguh ada bihi dengan al-mamduh ya. Bihi dengan al-mamduh az-zamanu apa zaman, bakhila ialah bakhil ya. Bakhil ini sangat pelit ya atau kikir. Fal misra'us tsani, maka adapun setengah bait yang kedua yaitu di dalam perkataan Abu Thayyib walaqad yakunu bihi zamanu bakhila, ini yang disebut dengan al-misra'us tsani. Makhudun, ialah diambil minal misra'istani dari setengah bait yang kedua li Abi Tammam, milik Abi Tammam. Milik Abi Tammam yaitu hayhata la ya'ti zamanu bimislihi inna zamana bimislihi la bakhilu. Dan inna zamana bimislihi la bakhilu ini merupakan al-misra'us tsani li Abi Tammam. Kemudian ya Abu Thayyib mengambil bait ini inna zaman nabi mislila bakhilu ini ya, maknanya diambil, lafadznya diambil, hanya saja ada perubahan secara lafadz. Walaqad yakunu bihi zamanu bakhila. Nah, ini ya. Artinya Abu Thayyib ini mengambil karya Abi Tammam. Hanya saja ada sebagian lafadz yang dirubah.
Wal awwalu dan adapun yang pertama, yaitu yang pertama ini maksudnya ya al misra ustani li abi tamam, bait yang dikarang oleh abi tamam. Wal awwalu dan adapun yang pertama ajwadu ialah lebih bagus sabkan susunannya. Namun karya abi tamam ini lebih bagus dibanding Abu Thayyib atau bait dari Abu Thayyib. Wa mislu hadza dan adapun seperti ini yaitu al-akhdhu atau akhdul makna wa taghyirul lafzi yusamma ialah dinamakan apa hada igharatan pada igharah wa maskhon dan maskhon. Igharah itu ya artinya menggubah, bukan mengubah ya, tapi menggubah ya. Nah, itu igharah namanya atau menggubah lagu ya disebut dengan igharah. Wa maskhon dan maskhon ini artinya merubah bentuk ya. Maskhon ini merubah bentuk. Nah, bentuk plagiat yang kedua ini biasanya disebut dengan plagiat parafrasa, yaitu plagiat yang maknanya diambil, lafadznya juga diambil, hanya saja ada sebagian lafadz yang dirubah. Tidak diambil secara total, tidak menjiplak atau memplagiat secara total. Ada perubahan dari segi lafadz. Wa minha dan ialah sebagian dari anwa ayyakhuda adapun mengambil siapa an-nasir awi syair al makna terhadap makna terhadap ide atau gagasan wahdahu hanya al makna wayaku nasani dan ada asani apa yang kedua dunal awwali ialah di bawah yang pertama au musawiyan atau setara lahu terhadap awal. Jadi di antara bentuk dari plagiat itu yaitu mencuri gagasan orang lain. Hanya gagasannya yang dicuri. Sementara lafadznya tidak. Dia dia menyusun lafadz tersendiri ya yang berbeda dengan lafadz aslinya. Nah, ini bagian dari bentuk plagiat. Secara kualitas hasil plagiatnya itu, hasil plagiat ini ya, kualitasnya di bawah karya asli atau setara. Ini di antara bentuk dari plagiat. Dan ini biasanya disebut dengan plagiat struktur gagasan. Plagiat struktur gagasan. Ini disebut demikian biasanya ya. Kalau hanya gagasannya yang diambil, disebut dengan plagiat gagasan saja. Kama qala sebagaimana berkata Abu Tamam. Siapa Abu Tamam? Fi qauliman di dalam perkataan seseorang, rosa yang meratapi siapa man, ibnahu terhadap anaknya man. Wasabru yuhmadu fil mawatini kulliha illa alaika fa innahu la yuhmadu. Ada orang yang meratapi kematian anaknya. Dan dia berkata seperti ini. Wasabru dan adapun kesabaran yuhmadu ialah dipuji apa as-sabru fil mawatini di dalam segala tempat kulliha seluruhnya al mawatin illa alaika kecuali atasmu fa innahu maka sesungguhnya as-sabru sabar la yuhmadu ialah tidak dipuji apa as-sabru. Sabar itu di dalam segala kondisi terpuji. Cuman kalau sabar atas kematian kematian anak itu sabar itu tidak terpuji. Nah, ini kan maksudnya demikian ya. Nah, kemudian gagasan yang seperti ini diambil, ya, gagasannya diambil dan menciptakan lafadz yang baru. Ini menciptakan lafadz atau menyusun lafadz yang baru. Bagaimana bentuknya? Wa qad kana yud'a labisus sabri hazima fa asbaha yud'a hasiman hina yajza'u. Wa qad kana dan sungguh telah ada yud'a dipanggil atau disebut ya labisus sabri siapa orang yang memakai kesabaran
haziman pada hazim, dipanggil sebagai hazim. Hazim ini adalah orang yang teguh hatinya. Itu hazim ya. Orang yang sabar itu disebut dengan hazim, orang yang hatinya teguh. Fa'asbaha maka menjadi siapa labisus sabri, yud'a ialah dipanggil atau disebut siapa labisus sabri haziman pada hazim ya, orang yang teguh hina yajza'u ketika yajza'u dia meratap siapa siapa labisus sabri hina yajza'u ketika meratap atau menyesal atau tidak sabar ya, ini yajza ini artinya tidak sabar. Hina yajza'u ketika meratap atau tidak sabar siapa labisus sabri ya. Nah, orang yang sabar itu disebut dengan orang yang hazim, orang yang teguh hati. Cuman kalau orang kehilangan anaknya, dia disebut dengan teguh hati apabila dia yajza, tidak sabar. Nah, ini kan. Ini kan secara makna sama dengan bait yang pertama itu. Itu sabar itu dipuji di segala kondisi, di segala keadaan. Cuman kalau sabar terhadap kematian anak itu tidak terpuji. Nah, di bait yang kedua itu sabar itu disebut dengan orang yang teguh hati, orang yang sabar itu. Cuman ketika ketika meratapi anak atau kematian anak, kehilangan anak, ketika dia tidak sabar atas kematian anak, lah ini yang disebut dengan hazim, yaitu orang yang teguh hatinya. Nah, ini ya. Ini maknanya yang diambil, yang dicuri, gagasannya saja yang dicuri, yang diambil. Nah, namun ya secara lafadz berbeda. Nah, yang ketiga ini ada perbedaan pendapat apakah yang seperti itu ya tercela mengambil gagasan orang lain itu terak atau tidak. Atau setidaknya ini disebut dengan syarikat al-khafiyah, yaitu plagiat mengambil gagasan ya atau plagiat yang samar, yang tidak jelas. Kalau yang pertama dan yang kedua itu disebut dengan plagiat yang jelas, yang tampak. Demikian penjelasan terkait masalah plagiat atau as-sarikot. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.